Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrea Maulana. Di mana lagi kalau bukan di channel kesayangan kita, Lingkaran Inspiratif. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat menginspirasi, seorang anak muda, seorang atlet, eh, terus seorang pengusaha juga, Bang ya. Amin. Ya, sebelum kita berbincang bisa disapa dulu rekan-rekan lingkaran inspiratif, Bang. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Jumpa dengan saya dengan Pak Ate. Saat ini alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk bisa berdialog dengan beliau. Ngobrol apa Iya. nih Om? Gimana usahanya, Om Mehmet? Alhamdulillah lancar semuanya. Lancar, lancar, lancar. Untuk karir di dunia keatletan gimana nih? Tetap berjalan. Tetap Insya Allah berjalan. alhamdulillah berjalan karena memang kita pembinaan juga untuk yang nanti direncanakan tahun 2022 kalau misalnya jadi. Jadi nanti insya Allah ada event ASEAN Para Games 2022 di Cina nantinya. Oh, di Cina. Iya. Kalau rekan-rekan ingin tahu, Om Slamet ini beliau adalah selain pengusaha, adalah atlet paracycling NPCI Kabupaten Bekasi sekaligus atlet renang NPCI Kabupaten Bekasi. Jadi sepertinya Om Slamet ini dilahirkan untuk menjadi atlet. Segala bidang bisa ya Om ya. Luar biasa. Alhamdulillah karena berkat dari teman-teman pelatih juga, dari instansi juga mendukung orang-orang ruralnya semuanya. Alhamdulillah ya, karena diajarkan pasti bisa. Pasti rekan-rekan semua kalau melihat di kamera dengan keadaan Om Slamet hari ini itu nggak bakal percaya kalau Om Slamet itu penyandang disabilitas karena tidak semua penyandang disabilitas itu terlihat. Sepakat nggak Om? Iya, bisa kadang saya pernah melihat kayak gitu juga. Iya. Pernah menyampaikan juga seperti itu. Tapi ternyata pada saat saya tunjukkan baru percaya dia. Iya. Kalau boleh tahu Om Mehmet ini penyandang disabilitas itu dari lahir apa karena kecelakaan? Kecelakaan. Jadi pada saat itu tahun 2007. Waktu itu saya ujian praktek sekolah. Kan ceritanya dulu ada ujian praktek sekolah, kita mencari nilai terbaik gitu kan ceritanya. Iya. Nah, kita loncat jauh, cuman pada saat itu salah tumpuan. Harusnya kaki dua-duanya kalau loncat jauh kan. Nah, itu kaki kiri dulu waktu itu. Karena kaki kiri dulu, otomatis kan menopang berat badan kan nggak kuat akhirnya kan. Iya. Nah, akhirnya di situ mulai cedera di situ. Nah, setelah di situ dulu saya merasakan memang sakit banget waktu itu. Sakit banget, tapi nggak saya rasakan waktu itu. Karena memang saya dulu asumsinya mungkin 1 hari 2 hari selesai gitu kan. Terus sakitnya. pertolongan pertama itu setelah kejadian itu langsung bilang ke orang tua apa gimana Om? Nah, salahnya saya itu, saya nggak komunikasi dengan orang tua waktu itu. Kalau menyembunyikan ya enggak sih, karena memang saya ngerasain itu masih batas wajar. Kayak gitu kan biasanya kalau jatuh gitu kan. Kan biasanya kalau anak-anak ya seusia SMA kalau gimana-gimana takut dimarahin orang Pasti tua seperti atau itu. gimana. Iya betul. Ternyata Jadi itu jadi penyesalan tersendiri ternyata ya. itu di situ mulai awalnya di situ. Nah, pada saat setelah selesai ujian praktek, kita dapat ijazah semuanya 2 bulan selang kan. Otomatis kita ada tawaran di Jakarta waktu itu, kakak saya di Cikarang. Itu setelah Om Terima ijazah. Setelah jatuh 2 bulannya dapat. jatuh diamputasi. Belum. Amputasinya itu di Cikarang waktu itu. Oh iya. Jadi 2 bulan dari tempat sekolah di Brebes waktu itu, terus saya ke Cikarang. Setelah 2 bulan dari jatuhnya dapat ijazah, masuk ke Cikarang baru 2 hari padahal. Saya main futsal sama teman-teman di sana di Cikarang. Waktu itu saya ngerasain kaki bagian belakangnya yang sakit. Karena jatuh pas di Jawa. Iya, itu awalnya dari situ. Oh, awal dari Cedera situ. di situ akumulatif ke jatuh saat itu. Jadi Terus? tempurung kaki turun ke bawah waktu itu.
turun ke turun bawah. ke bawah. Nah, pada saat itu rekan-rekan di sana semuanya merekomendasikan buat dibawa ke patah tulang di situ di daerah Mm-mm. Cikarang. Katanya memang bagus di situ, memang bagus. Waktu itu juga pasiennya juga banyak sampai saya nggak ke bagian tempat di situ kan. Akhirnya pada saat itu saya dapat penanganan di situ, diurut, setelah itu diikat. Nah, pada saat penanganan saya itu mungkin lagi salahnya beliau aja, si bapak patah tulangnya gitu kan. Iya. Nah, salahnya pada saat diikat itu nggak dikasih kayu. Biasanya kan kalau patah tulang dikasih kayu Iya, iya, biasanya. iya, Nah, kayu atau apa gitu iya kan. biar apa Ketahan. bertahan terus aliran darah juga mengalir gitu Iya, kan. betul, betul, Om. Nah, itu pada saat itu kejadiannya jam 4 sore waktu itu. Jam 4 sore, jam 5 dibawa ke alternatifnya, Mm-mm. jam 6 pulang. Karena memang tempatnya nggak ada, penuh semuanya di situ. Tempatnya penuh dan kita mau nggak mau harus pulang juga ke rumah di dekat tempat tinggal sekitar 3 kiloan lah dari tempat tinggal kakak. Nah, setelah diurut itu ada jangka waktu berapa lama tuh Nah itu satu hari. sampai diamputasi? Nah itu pada saat itu satu hari satu malam. Jadi setelah dibawa ke rumah itu kita memang tidak ada penanganan apapun karena memang kita awam semuanya kan nggak ada Iya, tahu mau dilepas, saya juga nggak berani gitu kan, iya, iya, kakak juga nggak berani juga semuanya kan. iya. Akhirnya pada saat itu semalaman, nah waktu malamnya itu saya ngerasain gak enak badan kan, Mm-mm. badan terasa sesak, dada nafasnya gitu kan. Nah pada saat itu sampai pagi ternyata warnanya mulai membiru, kaki membiru. Terus dari keluarga menyarankan dibawa lagi ke tempat yang tadi gitu kan, Iya, supaya dicek. Akhirnya pada saat dicek lagi si bapak patah tulangnya juga bingung angkat tangan. angkat tangan karena memang udah apa namanya keadaannya sudah membiru semuanya, Iya, iya. posisinya membiru dan si kulit pun apa namanya sudah kayak beku. Jadi Enggak ketika di ada rasa apa enggak? udah nggak ada rasa, Oh. udah nggak ada rasa. Akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit. Nah pada saat itu dirujuk harus dibawa ke rumah sakit sama Iya. si bapak patah tulangnya gitu kan. Sampai 3 rumah sakit semuanya pada saat itu. Di rumah sakit Bogor pertama gitu kan, Mm-mm. di Mm-mm. ronsen lalu dibaca sama dokter ortopedinya langsung. Iya. Nah waktu itu kan dokter ortopedinya dibacanya di depan saya waktu itu, Iya. kaget saya. Gimana tuh Jadi gini, perasaan? waktu pada saat dibuka gitu kan, wah ini harus diamputasi. Nah saya kan kaget waktu itu kan. Kalau saya nauzubillah jaga, Iya. gimana perasaannya? Nah, pada saat itu karena saya sehari baru kemarin kan ya saya juga nggak percaya. Oh iya mas harus diamputasi gitu kan. Padahal baru kemarin sore gitu. Karena secara medis mungkin dia lebih tahu Iya, jaringan-jaringannya masih bisa dipertolongkan atau apanya iya masih betul. diselamatkan atau enggak gitu. Akhirnya karena kita juga nggak mau ambil resiko juga, kita pindah lagi rumah sakit sampai 3 kali. Vonisnya sebenarnya sama harus diamputasi di atas lutut Hmm. gitu kan. Mm-mm. Akhirnya dari 3 proses tahapan pindah rumah sakit, terakhir kita ke Cimande, katanya bagus di sana. Iya. Penanganannya katanya bagus. Terus akhirnya kita di sana berusaha nih. Nah, itu proses pindah-pindah rumah sakit itu berapa hari? Sehari aja. Oh, Pindah lagi. karena Om Mehmet Pindah udah lagi. merasa kesakitan dan keluarga mungkin Panik juga pasti. panik. Panik, Iya. campur panik, Heeh. segala macam lah pokoknya. Singkatnya Om Mehmet diamputasi di salah satu rumah sakit Iya. di Bekasi apa di mana? Enggak, jadi waktu itu kita dibawa di Cimande sekitar 3 bulan pertahanan. Oh, Setelah dari rumah sakit proses 3 kali, iya. akhirnya kita berhenti nih di patah tulang yang katanya bagus di Cimande waktu itu. Heeh. Nah waktu itu si bapak hajinya, kita berusaha ya, kita berjuang, insya Allah kalau bisa memang sudah jalannya atau jodohnya, insya Allah lembu. Iya. Kalaupun misalnya nanti bagaimananya itu kehendak Allah, ya udah. Iya. Akhirnya kita pertahanan nih sampai 3 bulan. 3 bulan Mhm. kita pertahanan, ternyata memang sudah nggak bisa diselamatkan. Akhirnya dari semua kaki yang tadinya utuh itu sampai kelihatan tulangnya doang waktu itu. Di Cimande selama Di 3 Cimande, bulan. iya, jadi memang membusuk, memang nggak ada peredaran darah apapun di situ. Innalillahi. Sampai uratnya juga putus, yang katanya kalau misalkan gimana-mana urat kan kuat banget padahal gitu Iya. kan. Kuat, terus logikanya kalau sekedar tergelincir paling ditarik uratnya juga sembuh gitu kan. Iya betul. Intinya di urat. Kalau Ah. misalnya uratnya sudah putus ya udah. Beliau juga waktu itu sudah bilang, wah, saya lihat ekspresi beliau ketika uratnya putus ya. Iya. Wah, ya Udah
bisa memponis Udah atau bisa memvonis, memprediksikan iya. kan. Cuman dia nggak menyampaikan aja. Iya, Gitu kan. menjaga perasaan nggak Menjaga kayak Pak Dokter yang di rumah sakit yang tadi Om sebutin Nah ya. itu iya betul. Jadi ya memang akhirnya pada saat itu menjelang Ramadan gitu kan. Heeh. Memang mungkin setelah satu jadi alasan untuk bisa apa mediasi untuk pulang, alasan untuk pulang gitu kan. Iya. Beliau katanya ada rencana besar di rumahnya dan apa namanya merekomendasikan paling kayak gini harus diamputasi. Cuman nggak disampaikan di saya. Dari Cimande itu. Iya, tapi dari keluarga gitu kan. Mm-mm. Akhirnya saya pertahanan di rumah 3 bulan juga. Pertahanan 3 bulan lagi. Pulang dari Cimande Cimande 3 bulan, di rumah juga 3 bulan. Jadi sekitar berapa? 6 bulan saya prosesnya. menahan rasa sakit Menahan rasa yang sakit. terus menerus. Terus menerus sakit, makan juga nggak enak, minum juga nggak enak gitu kan. Itu prosesnya ya gitulah sampai tiduran aja. Nah, terus akhirnya Om memutuskan untuk rela mengorbankan kaki kiri. Gimana? Jadi gini, jadi dulu itu memang semua keluarga dari Tangerang, Subang, dari Bekasi semuanya datang semua setiap hari gitu kan, bergantian gitu kan. Iya, untuk mensupport Saya menyemangati. juga betul. Nah, pada saat itu kan memang ibu saya masih ngajar waktu itu. Iya. Masih ngajar di SD dan beliau banyak cuti, banyak izin sampai 6 bulan berturut-turut itu kan. Otomatis kan juga Khawatir lah yang khawatir namanya juga orang pasti tua kan. betul. Namun salah satu yang menguatkan saya juga ibu dan ayah juga. Iya. Alhamdulillah ayah kuat banget orangnya. Tegar. Kuat tegar ya. Jadi walaupun di saat sisi lain ibu sedih, dia bisa menghibur kita gitu kan. Nah pada saat itu saya juga melihat ibu nggak tega gitu kan, nangis terus tiap hari gitu kan, mengharapkan saya bisa kembali seperti dulu gitu Iya, kan. iya. Tapi kan rencana Allah beda gitu kan. Heeh. Nah akhirnya saya memutuskan waktu itu daripada saya makan juga nggak enak, minum juga nggak enak, pokoknya udah nggak ada rasa, badan juga udah lemes gitu kan. Akhirnya ya udah harus diamputasi. Akhirnya saya minta diamputasi di RSCM gitu. Iya. RSCM mana, Om? Jakarta. Jakarta. Karena dulu di Lipo juga ada ya daerah situ ya. Iya, Itu semuanya angkat tangan. Angkat tangan. Semua 3 rumah sakit semuanya angkat tangan. Nah, singkat cerita Om Mehmet diamputasi, setelah pulang itu perasaannya gimana, Om? Jadi Kan pas diamputasi merasa kesakitan, nah setelah diamputasi apa tuh perasaannya, apa masih sakit atau apa gitu? jadi gini. Jadi sebelum dioperasi itu memang rasa sakitnya bercampur antara satu nggak bisa ngapa-ngapain, makan juga Iya. nggak enak bercampur itu kan. Itu pasti udah jadi apa namanya ya? Yang menjadikan malas itu kan. Iya. Pasti itu. Nah, setelah diamputasi memang belum terasa apa namanya? Pandangan-pandangan ke depan gitu gimana gitu kan. Iya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih bisa kita lewati karena masih ada proses penyembuhan kan. Sakitnya gitu kan, masih terbawa fokus di penyembuhan aja gitu kan, ada yang Iya. dipikirkan lah ibaratnya. Tapi setelah sembuh, nah itu yang bikin kita itu gelap. Yang kemarin bisa main bola, kita bisa Iya, apa-apa iya. gitu kan, bisa bulu tangkis, bisa segala macam lah. Oh, berarti sebelum diamputasi memang suka di kegiatan olahraga, Om, Olahraga ya? betul. Karena memang dulu cita-citanya saya dari Jawa ke sini kepingin jadi guru olahraga. Pengen jadi guru olahraga. Iya. Iya. Ngajar di kakak saya gitu tadinya. Cuman karena waktu itu memang terlebih dahulu jatuh gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain gitu Iya, kan. Tuhan punya rencana Punya yang rencana lain. Nah, setelah itu pernah nggak merasakan frustasi atau gimana, Om? Itu pasti ya, pasti semuanya. Pasti. Jadi dulu 6 bulan setelah kaki sembuh ya, itu kan memang banyak yang menjadikan pesimis untuk saya ya, terutama ya pekerja gitu kan. Iya. Saya melihat untuk teman-teman setara saya sudah bisa bekerja, bisa naik motor ya kan, bisa segala macam, bisa kesana kesini, bisa jalan-jalan lah, menghabiskan masa muda mereka. Betul. Iya. Karena kan memang usia 17 tahun kan pas saya waktu itu kan. Iya, betul. 18 tahun saya memasuki 18 tahun. Yang mutasi kan ibaratnya katanya lagi senang-senangnya gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu deh. Iyalah. Iya. Pokoknya jati diri seorang pemuda di usia-usia segitu. Iya, katanya seperti itu. Nah, itu sempat saya dulu ingin mengakhiri hidup. Iya, dulu. Jadi dulu pertama saya penyembuhan 3 bulan
kaki yang membusuk pulang dari Cimandi itu, Iya. kita kan dihajar suplemen tuh untuk penyembuhan kaki, penyembuhan apa namanya, Saraf-saraf saraf-saraf. mungkin ya. Nah itu kan memang pakainya herbal, Iya. herbal yang memang di multi level kan biasanya kan. Heeh. Nah itu stoknya banyak banget, masih banyak sampai saya sembuh pun masih ada stok gitu kan. Iya. Nah suatu saat saya ada suasana yang nggak enak banget di hati gitu kan, dan rasanya semuanya ingin diakhiri gitu. Iya. Nah apa namanya, cita-cita saya dulu kan inginnya mengakhiri hidup gitu kan. Saya minum semua tuh botol, dari satu botol herbalnya gitu Heeh. kan. Harapannya sih ya kayak di TV-TV gitu kan, Iya. keluar busa gitu kan, Iya, iya. langsung meninggal gitu Iya, kan. terus? Tapi ternyata memang Allah punya rencana beda. Sama sekali saya nggak ada apa-apanya. Malah saya tinggal tidur 2 hari. Ternyata yang saya minum adalah herbal gitu kan. Iya. Yang memang potensi prioritasnya adalah untuk kesehatan. Bukannya mengakhiri Bukannya hidup, mengakhiri malah hidup, sehat. malah sehat. Nah di situ ternyata oh iya betul. Ternyata kalau memang padahal cita-citanya udah pasti saya Iya. ya udah selesai lah. Saya minum semua 32 butir kan isinya kan satu botol. Ya produknya adalah gitu kan. Iya. Nah waktu itu saya juga sampai cerita sama kakak saya waktu itu kan. Saya habis minum obat begini, nanti kalau misalnya nanti dimakamkan di rumah ya. Saya bilang Iya, gitu. iya. Seserahan diri gitu dia. Heeh. Ternyata saya waktu itu langsung dibelikan kayak minuman-minuman yang apa namanya, yang mengandung Sehat air lah, kelapa, iya vitamin. gitu, air kelapa Iya. buat netralisir itu kan Heeh, ibaratnya heeh. kan. Akhirnya saya minum juga karena dia memang sambil sedih gitu kan. Saya Iya. jadi tega juga gitu kan. Om Memet berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. Om Memet posisi Terakhir. bontot. Bontot. Pantes satu. Iya, kakak-kakaknya sayang. Alhamdulillahnya di bontot. Terus itu setelah memiliki keinginan ingin mengakhiri hidup dan sampai hari ini semangat hidup bahkan meraih prestasi, itu gimana tuh? Ceritanya panjang banget ini kalau bisa Nah, jelaskan. iya. Jadi setelah saya melalui proses yang begitu amat sangat, ya menurut saya berat banget gitu kan. Kembali lagi pada religi kan. Iya. Semuanya kembali kepada religi. Preman yang tatonya banyak pun apapun ya pada saatnya dia kembali ya harus kembali ibaratnya Betul, gitu betul. kan. Bahkan harus sujud juga gitu kan. Saya dijelaskan sama ya biasa di situ ada komunitas di perumahan kakak saya waktu itu kan. Betul. Komunitas pengajian gitu lah kan. Saya kembali diajak sama salah satu rekan saya juga yang masih ada di sana. Iya. Tapi sekarang sudah almarhum gitu kan. Saya juga merasa kehilangan sama beliau. Ha-ha. Nah dulu kita pembahasannya yaitu masalah memahami makna hidup gitu kan. Nah, itu. Namanya pengajiannya Ridho Allah kalau di Facebook juga ada. Sekarang Iya. masih ada gurunya, semuanya masih Masih. ada. Saya juga sering Alhamdulillah kontak. ya. Nanti kapan-kapan saya ajak. Iya, siap. Teman-teman lingkaran inspiratif juga bagi yang muslim mungkin mau ikut. Boleh. Nanti saya juga bisa sedikit kasih penjelasan kalau Iya. misalnya mau nanti. Ha-ha. Tapi beliau juga orang Bandung waktu Orang itu, Bandung. orang Bandung. Tahu Nah, tuh namanya. intinya pengajian tersebut bisa memotivasi Om Memet untuk Alhamdulillah. melanjutkan hidup dan berkarya terus berusaha. Alhamdulillah. Iya betul. Terus setelah itu Om Memet katanya masuk ke Kementerian Sosial lah untuk dilatih atau apa tuh? Iya, jadi setelah 1 tahun proses perjalanan saya penyembuhan kaki Iya. secara normal gitu kan, bisa aktivitas. Itu saya alhamdulillah waktu itu kakak ipar mengajak saya untuk mengikuti pekerja waktu itu. Iya. Bekerja di home industry waktu itu. Jadi produknya adalah amplas waktu itu. Gerinda amplas yang dipakai sama pabrik-pabrik gitu kan. Iya, iya. Saya main di situ sekitar 3 tahunan lah. 3 Betul, tahunan betul. untuk pembekalan diri gitu kan. Alhamdulillah di situ banyak belajar, Iya. banyak manajemen diri gitu kan, memahami makna lingkungan gitu kan, artinya berbagi sama teman-teman di situ. Nah, namun saya rasa di situ waktu itu kayaknya stuck nih kalau misalkan saya nggak bisa keluar dari sini lingkungan ini gitu kan. Iya. Karena memang produksinya hanya produksi aja. Ha-ha. Kita kerja keras pun sama hasilnya gitu kan. Iya. Akhirnya saya waktu itu diusulkan oleh kakak saya yang nomor 2 yang di Tangerang waktu itu. Gimana kalau nanti ikut yang ini? Nah, ya nggak apa-apa disebutin namanya ya. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya PT Ompron. Ha-ha, Ya, ha-ha. jadi PT Ompron itu mempekerjakan para disabilitas Oh. yang memang
dia memiliki pembinaan dari BPRVBD Cibinong Bogor. Jadi di situ adalah dinas kementerian yang mendidik seluruh Indonesia para disabilitas. Nah, di situ nanti kita diprogramkan ada 6 jurusan. Iya, iya. Teknik elektro, desain grafis, terus penjahitan, otomotif, kerja logam, sama satunya lagi adalah komputer. Nah, waktu itu saya ambilnya teknik elektro. Teknik Teknik elektro. elektro karena memang menarik, karena Iya. dari kecil juga saya mainnya penetas telur dulu kan. Iya, iya. Bokap kan orang Brebes ya. Iya, iya. Telur Orang terus gitu kan. Nah, terkenal telur asin. telur Ya. asinnya. Nah, jadi dulu saya ternak telur juga waktu masih sekolah. Saya lihat di salah satu status Om pernah ke luar negeri, pernah ke beberapa luar negeri. Itu bisa ke luar negeri itu dari mana Om? Iya, Apa hasil kerja atau gimana? ya, yang pasti alhamdulillah gini. Dulu pada saat selesai dari pembinaan BPRVB di Cibinong Bogor ya, itu saya dapat tawaran untuk memasuki di salah satu perusahaan yang memang dari vice presidennya mendukung banget. Iya. Jadi kalau bisa, kan dulu ada program pemerintah yang 1% perusahaan harus bisa merekrut 1% dari ini ya seluruh karyawan itu Iya, kan. Nah, iya. beliau mengambilnya 25%, alhamdulillah waktu itu. Hmm. Nah, waktu itu saya di Manulife, namanya PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, sebagai telesales officer dulu. Oh. Iya, jadi kita penawaran asuransi melalui media Ah. telepon itu kan. Nah, karena dulu welcome banget dari apa namanya, dari vice presidennya gitu kan. Iya. Saya dulu bekerja 3 bulan dapat gaji 7 juta gitu kan. Ibaratnya dapat ini apa namanya? Gaji pertama tuh. Ketiga sih beratnya. Iya, gaji ketiga. Keempat berarti keempat. Keempat. Jadi lagi menikmati gaji gitu kan. Jadi 3 bulan saya gajinya berapa? 2 juta doang. 2 juta, iya kan, masih proses Proses merintis. ya, merintis. Karena memang belum tahu apa sih namanya, dan basicnya, Iya. produknya gitu kan, jadi banyak kendala waktu itu. Akhirnya proses 4 bulan, 5 bulan, ke 8 bulannya saya diangkat jadi supervisor waktu itu. Buat Iya. megang anak-anak tim disabilitas juga semuanya waktu itu. Jadi Oh, kita tim disabilitas. disabilitas. Jadi setelah saya masuk di situ, 8 bulan kemudian lulus, ada angkatan baru yang di Cibinong Bogor waktu itu kan. Iya. Akhirnya saya diangkat jadi supervisor buat ngebimbing 15 orang. Ah, Alhamdulillah sampai sekarang masih ada di sana. masih ada. Cuma saya aja di Montel. Nah, jadi waktu itu saya dapat target Iya. achievement penjualan itu kan. Hmm. Jadi exceeding, kalau exceeding itu biasanya apa sih, lebih dari target gitu kan. Iya, iya. Nah, saya dapat trip yang pertama ke Korea waktu itu. Oh, karena sudah maksimal, Iya, bonusnya ke Korea. iya, disetahunkan kan itu kan, disetahunkan ke Itu Korea. pengalaman pertama ke luar negeri, Om. Iya, senang banget gitu. Nggak ngajak-ngajak saya ini. Kalau sekarరం dapat ya acak pasti nanti. Iya. Nah, terus tahun itu dan 2016 akhir, berarti berangkatnya tahun 2017-an lah. Iya. Terus 2017 seremoni lagi, dapat trip ke Australia waktu itu. Iya. Sama semuanya di kantor, semua dibayar kantor, kita cuman medal badan semuanya gitu kan. Iya. Gak usah repot-repot, yang penting sehat gitu. Australia, negeri kanguru. Iya, itu sangat enak sekali di sana. Jadi Enak. untuk disabilitas memang semua negara udah bagus banget di Australia. Sudah ramah Ramah untuk banget penyandang untuk disabilitas. juga semuanya. Dan lingkungannya juga di sana tertib. Iya. Itu yang bikin saya juga sekitar 2 mingguan kalau nggak Itu salah. semua negara termasuk negara kita nggak? Enggak. Kita masih ya harus belajar lah, harus Iya. mau nyontek, kalau bisa pemerintahnya mencontek lah fasilitas di sana. Kalau di sana memang boleh diakui ya, memang dia sangat peduli sama disabilitas juga semua. Dari akomodasi sampai jalan, sampai dari hotel-hotel semuanya ada aksesibilitas. Nah, tadi setelah dari Australia gimana tuh? Pas dari Australia sana kita nyaman gitu kan, dengan lingkungannya juga nggak ada yang, ibaratnya kalau di sini kan biasanya kita beda sendiri, ada yang kepo gitu kan. Iya, Ya kalau iya, di sana betul. orangnya masa bodoh gitu kan, Masa bodoh. tapi semuanya tertib gitu kan, kriminalitas juga jarang. Nah, pas pulang dari Australia sekitar 2 mingguan gitu kan, itu pasti Indonesia rasanya masih di sana hatinya. Jadi nggak mau pulang. Jadi nggak mau pulang, kerja juga malas-malasan. Itu pas itu memang yang saya rasakan beda sama sama yang di Korea. Kalau Korea memang terlalu ramai banget.